Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Uli Rodiah dan teman-teman saya yakni Siti Ivani Nasrokah, Siti Nur Jannah, Siti Nuriyatus Sofia, dan Zuyina Ulfati. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai anemia. Baiklah, langsung saja mengenai pengertian anemia. Anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah normal yang dipatok untuk perorangan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan mengenai hemoglobin ya. Hemoglobin yaitu zat pewarna merah pada butir darah merah atau protein sel darah merah yang memungkinkan mengangkut oksigen. Dan untuk hematokrit, yaitu kadar sel darah merah dalam darah. Kemudian pengertian anemia gizi adalah keadaan dengan kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah yang lebih rendah dari nilai normal. Jadi ini pengertiannya hampir sama dengan anemia, tetapi untuk anemia gizi ditambah sebagai akibat dari defisiensi beberapa unsur makanan esensial yang dapat mempengaruhi timbulnya defisiensi tersebut. Jadi, anemia gizi ini diakibatkan berkurangnya beberapa unsur makanan yang penting bagi tubuh. Kemudian anemia di dunia itu telah menjangkiti lebih dari 600 juta jiwa. Secara global ataupun umum diperkirakan manusia mengidap anemia sebanyak 51%. Untuk balita sekitar 43%. Untuk usia sekolah, untuk anak usia sekolah 37%. Pria dewasa 18%, wanita tidak hamil sebanyak 35%, dan untuk ibu hamil 55%. Anemia sering terjadi di negara berkembang, seperti halnya di Indonesia dibandingkan di negara maju. Karena kenapa? Ya banyak faktor. Salah satunya ekonomi ya. Kalau di negara berkembang cenderung lebih rendah ekonominya dibandingkan negara maju. Dan dapat dilihat di Indonesia, kekurangan zat besi pada ibu hamil memiliki angka yang cukup besar di Indonesia. Dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko terjadinya berat badan lahir rendah untuk bayi atau BBLR yang telah kita pelajari pada materi sebelum UTS. Penyebab utama kematian maternal pada ibu hamil yaitu pendarahan pasca partum dan plasenta previa. Kedua masalah yang terjadi di ibu hamil tersebut dikarenakan defisiensi zat besi. Anemia gizi disebabkan oleh defisiensi zat besi, asam folat, vitamin B12. Ini semua dikarenakan asupan yang tidak seimbang ataupun kekurangan zat besi di dalam makanan yang dikonsumsi, ketersediaan hayati yang rendah, dan cacingan yang masih tinggi. Di sini saya cantumkan tabel kadar hemoglobin atau Hb dan volume hematokrit sebagai indikator anemia. Saya kutip dari buku Dr. Arisman. Beliau membedakan
fase-fase kebutuhan hemoglobin dan volume hematokrit berdasarkan usia. Yang pertama, anak 6 bulan sampai 2 tahun, kadar Hb kurang dari 110, hematokrit kurang dari 0,33. Anak 5 sampai 11 tahun, kurang dari 115, hematokrit 0,34. Hingga ibu hamil, kadar Hb kurang dari 110, hematokrit kurang dari 0,33. Sekian mengenai pengertian anemia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas Tadris IPA C semester 4 dengan NIM 207190078. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda gejala dari anemia. Ketika manusia mengalami anemia ini, maka akan timbul gejala seperti yang pertama, mudah marah, yang kedua, mudah lelah, yang ketiga, sakit kepala, yang keempat, sulit untuk berkonsentrasi, dan yang kelima, pusing ketika berdiri. Namun, ketika anemia ini menjadi lebih parah, tubuh akan menunjukkan gejala yang lebih seperti yang pertama, ada warna biru hingga putih pada mata, yang kedua, kuku menjadi rapuh, yang ketiga, timbul keinginan untuk makan sesuatu yang tidak lazim seperti es batu atau tanah liat. Terus yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, lidah menjadi sakit. Dan yang keenam, kulit menjadi berwarna lebih pucat. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Irfan Nasroka. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anemia. Faktor-faktor penyebab anemia itu ada 5. Yang pertama ada menstruasi. Menstruasi ini terjadi pada wanita, di mana saat menstruasi ini tentu tubuh juga mengeluarkan zat besi. Nah, jadi semakin lama proses menstruasi ini, pasti tubuh juga akan mengeluarkan zat besi yang cukup banyak. Maka dari itu orang yang menstruasi terkadang dianjurkan untuk meminum obat-obat yang atau vitamin yang dia mengandung zat besi untuk mengganti zat besi yang dibuang oleh menstruasi saat menstruasi itu. Lalu yang kedua ada status gizi dan asupan gizi. Nah, status gizi itu yang kurang akan menyebabkan anemia. Juga semakin tinggi asupan zat gizi, semakin tinggi pula hemoglobin dalam eritrosit dan sebaliknya. Jadi status gizi yang kurang itu akan menyebabkan anemia, sedangkan status gizi yang sedang itu tidak akan menyebabkan anemia. Lalu semakin tinggi asupan zat gizi, maka akan semakin tinggi pula hemoglobinnya. Nah, gimana kalau asupan zat gizinya rendah? Ya, jadi hemoglobin dalam tubuh itu ya rendah dan eritrositnya juga gitu. Jadi kebalikannya. Lalu yang ketiga ada pola makan. Kurang memperhatikan pola makan. Jadi penyebab anemia itu juga dari pola makannya. Jadi kadang terlalu ngawur makan, tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Lalu yang keempat ada pengetahuan dan riwayat penyakit. Nah, gimana sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu ya tentang anemia, seputar anemia. Anemia itu apa sih? Lalu anemia itu gejalanya seperti apa? Lalu faktor penyebabnya apa? Nah, itu namanya pengetahuan. Nah, lalu riwayat penyakit. Anemia sendiri dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Jadi anemia itu juga dapat menurunkan daya tahan tubuh
Jadi tubuh itu gampang terinfeksi gitu, gampang sakit. Lalu yang kelima ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini tubuh yang sehat tentunya dapat melakukan aktivitas secara optimal atau secara normal. Jadi kalau tubuh yang kurang sehat mungkin tidak akan bisa melakukan aktivitasnya secara optimal gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.